Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fandi Lasmana. Saya adalah mahasiswa PPG K2 tahun 2022 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Nomor di PPG saya adalah 22 1446114. Adapun kompetensi dasar yang saya laksanakan dalam video pembelajaran UKIN ini adalah yaitu di KD 3.13 menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal di kelas 11 SMA Negeri 1 Tupka yang beralamat di Jalan Pendidikan nomor 2, Kecamatan Tupka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikianlah perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi hadirin sekalian. Pagi luar biasa. SMA Negeri 1 Tupka berwibawa. Baiklah, terima kasih untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah, pada proses pembelajaran ini kita bisa kembali di ruang training dengan sehat ya. Dan sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, kita akan awali dengan jadi kita berkelas sekarang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Rizky ya, Rizky Tauro. Oke, semangat ya. Semangat kan? Semangat. Baiklah, sebelum kita lanjut, bagaimana ketua kelas kehadiran anggotanya masing-masing hadir? Siap untuk kehadiran Pak, semuanya hadir. Iya, iya. Oke, terima kasih ya untuk kehadirannya. Dan saya harap juga nanti pembelajaran berikutnya juga kalian harus rajin, ya. Kenapa harus rajin? Karena ini kan kalian belajar. Artinya kalian itu rajin datang ke sekolah untuk menuntut ilmu agar nanti apa yang kalian pelajari ini bisa kalian pahami dan akan kalian gunakan di waktu yang akan datang. Baiklah, sebelum lanjut, sekarang kita akan baik, mari kita sama-sama menyanyikannya dengan penuh semangat. Ya baiklah, terima kasih untuk kita semua yang sudah menyanyikan lagu bangsa kita dengan penuh semangat. Dan Bapak harap lagu yang kita nyanyikan ini bisa menjadi semangat yang luar biasa untuk kalian ya, untuk menjadi motivasi untuk mencintai tanah air. Ya baiklah, kita akan membahas sedikit tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kita ini. Kita akan membahas tentang, nah ini dia, di poin 3.1.13. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita ini, yaitu mengenai menganalisis
isi, sistematika, dan pembahasan suatu proposal. Oke, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita ini. Nah, tetapi sebelum itu kita akan membahas kembali materi kita yang sebelumnya. Nah, materi pertemuan kita yang sebelumnya. Baik, kira-kira masih adakah yang ingat materi kita sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Coba, Margaret, apa materi kita sebelumnya? Tentang? Cerpen, Pak. Iya, tentang cerpen. Pengertian cerpen adalah sebuah karya atau tulisan terpendek yang membentuk kuasa naratif yang terkandung dari cerita-cerita kehidupan di lingkungan sekitar ataupun kehidupan yang benar-benar terjadi. Iya, kehidupan pertanyaan untuk Margaret. Tapi Margaret masih mengingat pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Oke, saya senang seperti ini ya. Artinya pembelajaran kita sebelumnya itu masih ingat dan jelas saja. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasan suatu proposal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian buka materi kalian yang ada di buku masing-masing. Silahkan dibuka materi tentang bab proposal. Silahkan dibuka. Sekarang kita akan berliterasi selama 3 menit. Nah, berliterasi artinya kalian membaca materi proposal ini. Nanti Bapak akan menanyakan apa intisari yang sudah kalian pahami dari yang kalian baca mengenai materi proposal ini. Silakan boleh dibuka dari handphonenya, dari gadgetnya juga boleh, dari buku paketnya juga boleh. Silakan dibuka, ya. Nah, silakan aktif. Saya berikan waktu selama 3 menit. Selama 3 menit. Silakan dibuka dari handphone juga boleh, dari buku paket juga boleh. Ya, silakan ya. Saya berikan waktu 3 menit ya. 3 menit. Baik, waktu selesai. Ya. Oke, dari hasil literasi kalian, baik, siapa kira-kira yang mau menyampaikan apa yang sudah dibaca dari hasil literasinya mengenai materi proposal? Ayo silakan angkat tangan saja, sebutkan namanya. Ayo, nggak usah ditunjuk ya. Ayo, siapa ya? Proposal penelitian adalah proposal yang berisi suatu masalah utama mengenai suatu penelitian serta langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Iya, benar Struktur sekali ya. Iya, benar sekali. Oke, tentang apa tadi? Tentang sebuah penelitian. Iya, sebuah penelitian. Jadi yang dibahas di dalam proposal ini tentang laporan sebuah penelitian. Yang disampaikan tadi Lekir ya. Oke, itu benar sekali ya. Kita untuk pertanyaan Lekir ya. Oke, ada lagi kira-kira yang menyampaikan hal yang sudah dia pahami, yang kamu pahami dari materi yang sudah kamu baca tadi mengenai proposal. Oke, Rizky bagaimana? Oke, coba kamu sampaikan apa yang sudah kamu pahami dari yang sudah kamu baca mengenai proposal. Itu mengenai sistematika penulisan proposal penelitian, Pak. Iya, sistematika ya. Akan berisikan yaitu yang pertama latar belakang masalah, Iya. rumusan masalah, terus tujuan penelitian dan tempat penelitian dan landasan teori dan metode penelitian. Iya. Oke, benar sekali ya dengan kamu Rizky. Itulah sistematika penulisan karya ilmiah. Baiklah. Sebelum kita lanjut ke materi atau penjelasan materi, nah Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi dulu supaya kita lebih termotivasi untuk belajar ya. Supaya kita lebih termotivasi untuk belajar. Oke, jadi saya harap akan sekalian memperhatikan dan menyaksikan video yang Bapak tayangkan ini. Dan nanti Bapak minta kesimpulan dari kalian masing-masing. Apa yang sudah kalian lihat atau kalian saksikan dari video tersebut.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Oke,
chưa kuanti. Oke, nah demikianlah untuk video motivasinya. Baik, Bapak ingin bertanya, apa kira-kira yang sudah kalian perhatikan dan realisasikan dari hasil video tersebut? Ada kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Ayo. Ya, silakan. Siapa namanya? Kita Pak. Nikita. Ya, silakan Nikita. Kesimpulan dari video yang saya lihat adalah menolong orang tanpa meminta balasan atau imbalan dari orang infak. Iya, benar sekali ya. Oke, benar-benar. Baiklah. Alasan lanjut ke materi ya. Ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang seperti saya sampaikan tadi mengenai proposal. Bapak akan menonton video pembelajaran mengenai materi kita. Jadi Bapak harap nanti pada saat video pembelajaran yang Bapak tayangkan, dalam memperhatikan dengan baik, ya, menyimak dengan baik, dan memahami apa yang sudah ditayangkan oleh video. Dan nanti setelah Bapak tayangkan video ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dari hasil penjelasan video yang Bapak tayangkan mengenai materi kita, yaitu mengenai proposal. Oke, siap? Iya, siap ya, semangat ya. Iya. Oke, baiklah, silakan semua memperhatikan ke depan, dengarkan dengan baik dan dipahami ya, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan lanjut ke materi isi sistematika dan pembahasan dalam proposal. Namun sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubungan dengan itu, maka kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal, serta merancang sebuah proposal karya ilmiah. Berikut ini terdapat beberapa contoh sistematika penulisan proposal yang juga dapat kalian gunakan dalam penyusunan proposal. Sistematika dalam proposal kegiatan antara lain terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, sasaran, waktu dan tempat kegiatan, kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup. Sementara itu, sistematika dalam proposal usaha antara lain terdiri dari hal pengesahan, pendahuluan, metode pelaksanaan, target yang ingin dicapai, rencana biaya, organisasi biaya, potensi usaha, dan lampiran. Sementara itu, berikut ini merupakan sistematika yang terdapat dalam proposal penelitian. Yang pertama ada judul proposal penelitian, kemudian terdapat bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah poin utama mengapa proposal itu dibuat. Pada bagian ini, penulis menjelaskan alasan penulis tersebut membuat proposal tersebut. Kedua, rumusan masalah, yakni berisi mengenai kalimat tanya yang tegas dan jelas mengenai pemecahan masalah yang dicari dalam penelitian tersebut. Penetapan rumusan masalah harus berdasarkan pada bagian latar belakang. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu memuat uraian secara spesifik maksud dan tujuan yang ingin dicapai dan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Keempat, manfaat penelitian. Manfaat tersebut dapat diuraikan menjadi manfaat atau fungsinya penelitian tersebut untuk penulis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk masyarakat, dan sebagainya. Setelah bagian pendahuluan dilanjutkan dengan landasan teori. Landasan teori memuat kajian teori, yakni peninjauan kembali pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan dalam proposal. Setelah itu, terdapat penelitian yang relevan, yaitu penelitian sejenis terkait dengan permasalahan yang disampaikan dalam proposal. Selanjutnya, dilanjutkan dengan metode penelitian.
Metode penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data. Setelah itu, melanjutkan dengan nama anggota penelitian, rincian anggaran dana, daftar pustaka dan lampiran. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan dalam proposal. Pertama, yaitu menggunakan kalimat efektif, tidak bertele-tele. Kedua, menggunakan istilah ilmiah yang berkaitan dengan isi proposal atau ilmuwan tertentu. Ketiga, menggunakan kata yang bermakna lugas atau derivatif tidak ambigu. Keempat, penulisan proposal harus sesuai dengan kaidah PUED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Serta yang terakhir, proposal bersifat sebagai pemberitahuan sehingga maksud penulis proposal dapat diterima dengan makna yang sama dengan penerima proposal. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika merancang sebuah proposal. Pertama, menentukan topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Kedua, memahami informasi, esensi, dan tujuan topik permasalahan tersebut. Ketiga, menentukan sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan. Keempat, mengumpulkan materi, data, dan bahan-bahan informasi yang mendukung penelitian tersebut. Serta yang terakhir adalah menyusun proposal penelitian dengan sistematika yang sesuai dan memperhatikan aspek kebahasaannya. Sekian pembahasan mengenai materi isi, sistematika, dan kebahasaan dalam proposal. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin tanyakan, disilakan. Baiklah, demikian untuk penjelasan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan ini. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan ya video pembelajaran tentang materi proposal. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah sama-sama tadi kita saksikan. Ayo. Oke. Si Margaret lah dulu. Oke, Margaret, dari video yang sudah tadi Bapak tayangkan, ada beberapa jenis proposal yang sudah dijelaskan. Coba kamu sebutkan jenis proposal tersebut. Jenis proposal yaitu yang pertama, proposal penelitian, proposal rencana kerja, proposal usaha, proposal kegiatan, dan satu lagi proposal perencanaan atau sesuatu yang akan dilakukan. Oke, menarik ya. Coba berikan tangan dulu untuk semua Margaret. Oke, baik, pada umumnya sebenarnya proposal itu ada 4 jenis ya. Yang pertama proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal usaha, dan proposal proyek. Ya, nah proposal proyek, proposal usaha dan proyek itu beda ya. Kalau proyek dia itu adalah kerjasama, kalau usaha ini mengajukan dana untuk sebuah usaha. Nah, oke, Rizky, bagaimana? Ada 2 tujuan pembuatan proposal. Untuk mendapatkan persetujuan, Pak. Iya, yang satu. Kemudian satu lagi untuk mendapatkan anggaran Dana. anggaran dana. Itu dia kalau untuk tujuan. Kemudian anggaran dana. Tadi kalau untuk penelitian itu mendapatkan hasil penelitiannya, ya. Nah, itu baik. Ya, baiklah. Tahap selanjutnya adalah di sini Bapak akan membagikan tugas, ya, berbentuk LKPD. Nah, berbentuk LKPD. Jadi sebelum Bapak bagikan ini, nanti kan akan membentuk kelompok, ya, menjadi 4 kelompok di 5 orang satu kelompok, ya, 5 orang satu kelompok. Nah, untuk kelompok 1 nanti ini kelompoknya di kita, kelompok 2 Margaret dan kawan-kawan, kelompok 3 nanti si Karisma, ya, yang sebelah sana. Kemudian kelompok 4 nanti Angel dan kawan-kawan, ya, kelompok 4. Jadi itulah nanti pembagian kelompoknya. Nanti akan kita atur untuk pembagian tempat duduknya bagaimana, posisinya bagaimana. Nah, oke, sebelum itu
Nanti silakan kalian bentuk kelompoknya dan saya harap ketua kelompoknya masing-masing bisa mengatur posisinya dengan baik. Paham? Oke, baiklah, untuk itu silakanlah kepada ketua kelompok masing-masing supaya membentuk posisi tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan dibentuk dulu. Seperti kelompok kita yang sebelumnya saja. Coba ini dimunculkan. Ini dulu. Oke, ini untuk bentuk kelompoknya. Baiklah, ini untuk bentuk kelompoknya. Jadi saya harap nanti bisa bekerja dengan baik ya, sesuai dengan posisi kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, oke. Nah, sebelum Bapak pakai LKPD ini, Bapak akan jelaskan dulu nanti bagaimana teknis dan apa yang mau kalian kerjakan. Nah, di dalam LKPD ini ada soal-soal yang akan kita kerjakan, ya. Jadi nanti fokuskan adalah mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan ini. Nah, lihat nanti dan diperhatikan dengan baik apa yang mau kalian kerjakan. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, tapi sebelum saya bagikan, ada pun nanti yang menjadi penilaian dalam pembelajaran ini, dalam pengerjaan LKPD ini, ada beberapa poin yang akan Bapak nilai. Yang pertama, penilaian sikap, ya. Pada penilaian sikap ini akan Bapak nilai bagaimana sikap kamu selama proses pembelajaran, ya. Mulai dari tadi kita berdoa, kemudian respon kalian bagaimana dalam pembelajaran, kemudian mengucap syukur, ya, kemudian bagaimana kalian menjaga kekerabatan kalian dengan teman kelompok dan kelompok yang lain. Nah, itu penilaian sikap dalam pembelajaran kita. Kemudian untuk penilaian kedua yaitu mengenai ini ada poin pengetahuan, ya. Oke, kalau untuk pengetahuan nanti di sini akan dinilai hasil, ya, hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan nantinya. Nah, yang pertama, nanti di LKPD ini akan mengerjakan 3 tabel, ya, 3 tabel kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, kalian akan menganalisis isi proposal, ya, menelah isi proposal maksudnya. Kemudian menganalisis sistematika dari proposal yang sudah Bapak buat di dalam LKPD. Nanti kalian baca dan pahami. Nah, lihatlah, sesuaikan dengan materi kita yang sudah dijelaskan, mana sistematikanya, ya, mana isinya. Nah, kemudian ketiga ada menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, jadi dari proposal tersebut kalian analisislah bagaimana bentuk kaidah kebahasan dari proposal tersebut. Oke, paham sampai di situ? Iya, itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan nanti pada saat kalian presentasi. Nah, artinya nanti setelah tugas ini selesai kalian kerjakan di LKPD, nah itu kalian ubah ke bentuk PowerPoint atau Canva, ya. Jadi nanti setelah selesai, nanti kalian kirim linknya ke WA saya ataupun kirim filenya ke WA saya. Nanti pada saat presentasi nanti tampilkan dari laptop saya pada saat dengan presentasi. Jadi untuk penilaian keterampilan, yang pertama di sini saya nilai adalah penguasaan materi. Akan saya bagikan ini LKPD-nya dan nanti langsung dikerjakan, ya. Ini LKPD-nya langsung silakan dikerjakan kelompok 1. Kemudian di kelompok 2 silakan langsung dikerjakan, ya, LKPD-nya. Ini silakan langsung dikerjakan, disajikan di kelompok 4 dan di kelompok 3. Silakan langsung dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak paham dengan tugasnya, silakan ditanyakan. Silakan saling aktif. Oke, untuk waktunya, waktu pengerjaan tugasnya itu saya berikan waktu hanya 20 menit, ya, hanya 20 menit saja. Oke,
silakanlah disesuaikan dengan waktu. Pengertian tugasnya hanya 20 menit. Bagaimana dengan kelompok ini, amat? Ada kendala, tidak? Nomor 1 aman kan? Ya, maka diceknya mereka perhatikan bagus apa yang dikerjakan ya. Kalau ada yang berarti cara tanyakan. Kemudian jangan lupa ya, jangan lupa untuk mengatur bagaimana nanti pada saat kalian presentasi depan. Ya, siapa yang bertugas sebagai moderatornya, penyanyi satunya, ya. Silakan berbagi tugas. Berbagi tugas ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian, waktu sudah selesai untuk mengerjakan UKPD-nya. Baiklah, sebelum kita ke bagian presentasi hasil tugas atau menjadikan hasil karya. Nah, sekarang sama-sama kita berdiri dulu semua, silakan berdiri. Kita mau refresh dulu, ya, kita mau refresh dulu, breaking dulu ya, refresh dulu, ya, silakan. Masih dengan semangat yang sangat luar biasa. Oke, siap. Nanti kan ikuti ya. Sekarang kita bernyanyi, tapi nyanyinya potong bebek angsa masa dituai, minta dansa 4 kali, sorong ke kiri sorong ke kanan, la 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 la, hanya sampai situ saja ya. Oke, paham? Potong bebek angsa, siap? 2, 3, 3, ya. Potong bebek angsa masa dituai, minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, sekarang kali ini kita ubah. Ayo, sama-sama bertanggung jawab dengan tugas masing-masing ya. Awas kalau salah ya. Potong bebek angsa berarti kita ubah. Ini wak 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 wak. Oke, kalian wak 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 ya. Mau apapun yang saya tunjuk, tetap kalian menggunakan kalimat wak wak. Oke, untuk kelompok 2, wek 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 ya, wek wek. Oke. Oh kalian wok wok ya. Oke, siap, siap. Oke. Ayo kreatif, ayo. Oke, silakan berdiri. Wak wak, wek wek, wok wok, utuh. Oke, awas ya kalau nanti salah dihukum ya. Kalau nanti salah dihukum. Oke, siap, siap, ready, siap. Oke, jangan sampai salah ya. Wak wak, wek wek, wok wok, wuk. Oke, siap. Perhatikan saya mengarahkan. Siap, 1, 2, 3, 3, ya. Wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wuk 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 wuk, wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wak wak, wuk wuk wuk. Salah, kalau di situ kan baru kembali ke awal. Oke, kalau sekali lagi. Oke, ayo, semangat ayo, siap. Oke, siap 3. Siap lagi ya, dari awal ya. Ada sampai ke situ ya. Setelah kembali ke awal. Siap 1, 2, 3, ya. Wak 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 wak, wuk 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 wuk, wek 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 wek, wuk 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 wuk, wak 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 wak, wak 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 wak, wuk 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 wuk, wek wek, wak 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 wak. Silakan. Oke, awalnya kan? Iya. Oke, baiklah, terima kasih untuk kita semua, kita lanjut semua. Oke, ya. Itu supaya kan lebih konsentrasi lagi ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok Margaret dan kawan-kawan. Ayo, silakan maju ke depan. Mempresentasikan hasil tugasnya.
Ya baiklah, adik sekalian, untuk kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 2 akan menyajikan hasil tugas mereka ya, atau mempresentasikan hasil tugas mereka. Jadi Bapak harap nanti pada saat nanti kelompok 2 menyajikan, silakan dipahami dan disaksikan ya, dilihat. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan pada sesi pertanyaan nanti. Oke, paham? Iya, baiklah, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas. Halo semuanya. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai menelaah sebuah proposal. Di sini saya bergaris sebagai ketua kelompok, Saya Rahel Marpaus sebagai moderator, saya Elis Matupan sebagai anggota, saya Sandra Stampur sebagai anggota. Saya jadi teman-teman. baiklah, kami akan menyampaikan hasil pembahasan kami melalui program atau perencanaan kampanye yang telah kami buat bersama-sama. Apa masalah yang akan diteliti penulis? Masalah yang akan diteliti penulis adalah bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, apa alasan penulis mengajukan proposal? Alasannya adalah masalah kebersihan lingkungan yang tidak kondusif disebabkan karena masyarakat berusaha untuk dapat mengetahui bagaimana kebersihan lingkungan. Teknik wawancara ialah agar memperoleh suatu gambaran yang lebih tepat tentang kasus yang akan dibahas. Studi pustaka ialah membaca buku-buku dan juga tulisan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan juga yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup seperti perilaku remaja. Carilah kalimat dengan cara memberikan imbalan setiap bulannya. Sosialisasikan kepada masyarakat untuk harus terbiasa memilih sampah rumah tangga ke sampah organik dan non-organik. Pelajari juga teknologi pembuatan pupuk kompos dari sampah organik agar dapat dihasilkan dan dapat dimanfaatkan. Sekian hasil kerja kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Baik, saat ini kami akan membuka sesi pertanyaan bukan curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Kami persilakan tempat dan waktunya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kita ya. Silakan, siapa namanya? Silakan berdiri. Selamat pagi, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, apa visi dan misi dari kebersihan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang arti visi dan misi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, visi dan misi dalam menjaga kebersihan lingkungan yaitu mewujudkan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan dalam rangka pelestarian lingkungan, menumbuhkan semangat dan motivasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan, meningkatkan upaya pencegahan bencana alam ataupun musnahnya keanekaragaman hayati yang ada di alam, kemudian meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja pemuda dan masyarakat dalam bidang pencegahan perbaikan kerusakan alam. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah diterima? Oke, bagaimana dengan kelompok 3 ya? Pertanyaan kelompok 3? Ya, bisa diterima? Oke, baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah, silakan kepada kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Sebelum kami mengakhiri hasil presentasi kami mempunyai kata motivasi untuk kita semua. Hidup bukan mencari siapa yang terbaik, tapi siapa yang dapat berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, dari hasil sudah kalian presentasikan dan sudah Bapak nilai bahwasanya untuk kelompok terbaik ya, untuk kelompok terbaik yang mendapatkan nilai terbaik
adalah kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 2. Kemudian untuk peringkat 2-nya jatuh kepada kelompok 3. Kepada kelompok 1. Dan kepada kelompok 4. Oke, baiklah, silakan kepada kelompok yang terbaik, kelompok 2 maju ke depan. Hanya ada sedikit hadiah yang sudah saya persiapkan. Ada hadiah ya, hadiah sedikit yang saya berikan untuk kelompok yang terbaik. Ya, untuk kelompok yang terbaik pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, saya serahkan kepada kelompok 2 untuk memberikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baiklah, kepada adik-adik sekalian, siapa yang bisa membuat atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Enak? Iya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah nilai isi, keterangan bisa dan nilai belakang. Iya, oke, benar sekali yang kita tangan di depan. Oke, baiklah. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Menelaah isi, menganalisis sistematika dan menganalisis kebahasan proposal. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini, nah, baiklah nanti Bapak harap setelah kita belajar hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, kita nanti belajar di rumah, ya. Di rumah akan saya tanyakan kembali, ya. Jangan jadi nggak tahu, kita belajar di rumah. Dan kemudian lihat di LKPD-nya ada tugas mandiri. Ya, di halaman belakang ada tugas refleksi, ya, dan ada tugas mandiri, ada kan? Iya. Nah, itu nanti akan kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah, sesuai dengan kelompok masing-masing juga. Nanti akan dimasukkan di buku. Paham sampai di situ? Iya. Baiklah, adik-adik sekalian, untuk pembelajaran kita berikutnya di minggu depan adalah merancang sebuah proposal atau mendesain sebuah proposal. Nanti kalian akan merancang sebuah proposal dan akan mendesain, kemudian membuat hasil desain tersebut menjadi sebuah proposal yang itulah materi yang akan kita belajar di pertemuan minggu depan. Jadi Bapak harap juga nanti akan mempelajari itu di rumah untuk kerjakan di pertemuan kita minggu depan. Paham sampai situ? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada, demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian juga. Dan terima kasih untuk kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.